Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film Chernobyl Diaries yang dirilis pada tahun 2012. Film ini diawali dengan memperlihatkan sepasang kekasih bernama Chris dan Natalie serta sahabat Natalie yang bernama Amanda sedang berlibur bersama sambil menjelajahi negara di Eropa. Kemudian mereka pun mampir sebentar ke kota Kiev di Ukraina untuk mengunjungi kakak Chris yang bernama Paul. Paul menjadi sangat senang mengetahui adiknya yang datang untuk mengunjunginya. Lalu Chris memberitahu Paul jika dia berniat untuk melamar kekasihnya yaitu Natalie saat mereka berada di kota Moskow, Rusia. She's lonely, she's in Europe. Are you serious? Are you serious? Namun sebelum berangkat ke Rusia, Paul menyarankan mereka untuk menjelajahi Ukraina terlebih dahulu. Paul berencana untuk mengajak mereka melakukan tur ekstrim dengan mengunjungi kota Pripyat yang dijuluki sebagai kota mati. Mengapa kota ini dijuluki sebagai kota mati? Beberapa tahunnya lalu, tepatnya pada tahun 1986, telah terjadi insiden yang meledakkan salah satu reaktor dari sebuah pembangkit listrik tenaga nuklir bernama Chernobyl. Akibatnya, radiasi nuklir pun mulai menyebar ke kota itu dan membuat air, udara, serta makhluk hidup di sana mulai terkontaminasi. Manusia yang terkena radiasi nuklir akan mengalami gejala seperti kulit terbakar, lecet, luka, kanker kulit, bahkan bisa mengalami kecacatan fisik. Banyak korban yang berjatuhan dalam tragedi mengerikan tersebut. Setelah ledakan itu terjadi, semua orang yang ada di Pripyat segera dievakuasi ke tempat yang jauh. Saat evakuasi berlangsung, mereka bahkan tidak punya waktu untuk mengemasi barang pribadi karena saking cepatnya gas nuklir itu menyebar di udara. Setelah 20 tahun lebih semenjak tragedi itu, kota Pripyat masih belum bersih dari radiasi nuklir. Namun tenang saja, meskipun masih ada radiasi nuklir, para turis masih bisa mengunjungi Chernobyl tapi hanya sementara saja. Awalnya Chris menolak rencana itu karena dia ingin segera ke Moskow untuk melamar Natalie. Natalie juga menolak rencana itu karena dia takut akan terjadi sesuatu pada mereka. Paul dan Amanda terus membujuk mereka agar mau ikut menjelajahi Chernobyl. Pada akhirnya Chris dan Natalie pun setuju untuk pergi ke Chernobyl. Radiation levels or something is probably pretty dangerous, right? Yeah, you're kidding me, right? You guys are... Saat itu juga mereka langsung menemui pemandu tur wisata bernama Yuri yang akan membantu mereka menuju Chernobyl. Yuri dulunya adalah seorang pasukan tentara khusus, jadi dia sangat mengetahui seluk-beluk kota Pripyat. Selain mereka berempat, ada dua turis lainnya yang akan ikut. Mereka bernama Michael dan pacarnya yang bernama Zoe. Kemudian mereka pun segera berangkat ke Chernobyl dengan menggunakan mobil van milik Yuri. Setelah 2 jam perjalanan, mereka akhirnya sampai di kota Pripyat. Saat akan memasuki pusat kota, mobil mereka dihadang oleh para tentara militer yang berjaga di pos pemeriksaan. Tentara militer itu tidak mengizinkan mereka untuk masuk ke daerah itu untuk sementara waktu karena sedang ada perbaikan. Yuri pun sangat bingung mengapa para tentara tidak menginformasikan hal itu terlebih dahulu. Karena sudah membayar cukup mahal, Paul memaksa Yuri untuk mencari jalan lain agar mereka bisa memasuki kota Pripyat. Kemudian Yuri langsung mengajak mereka untuk melewati jalan rahasia. Di tengah perjalanan, Yuri mengajak mereka turun sebentar untuk melihat danau. Di sana mereka menemukan spesies ikan aneh yang baru pertama kali mereka lihat. Ikan itu nampak mengerikan dengan memiliki gigi yang tajam. Kemungkinan besar efek radiasi nuklir membuat makhluk hidup yang ada di sekitarnya mulai mengalami mutasi genetik seperti ikan aneh tersebut. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan menuju rumah para warga yang bekerja di pembangkit listrik tenaga nuklir. Saat tur berlangsung, Yuri membawa sebuah alat yang mampu mendeteksi tingkat radiasi nuklir. Dengan alat itu, Yuri bisa mengetahui apakah tingkat radiasinya rendah atau tinggi. Jika kadar radiasinya terlalu tinggi, maka mereka diharuskan untuk segera menjauh dari wilayah tempat mereka berpijak. Kemudian mereka pun mulai menjelajahi kota Pripyat. Setelah itu, mereka memasuki sebuah apartemen yang dulunya ditinggali oleh para pekerja di Chernobyl. Semua barang di apartemen itu terlihat masih utuh karena para pengungsi tidak boleh membawa barang mereka. Bahkan hewan peliharaan mereka tidak boleh dibawa mengungsi ke tempat yang aman. Setelah cukup lama berkeliling, Yuri mengajak mereka semua untuk pergi dari sana karena hari sudah menjelang malam hari. Ketika akan pergi dari sana, mobil milik Yuri mendadak tidak bisa dinyalakan.
Setelah dicek mesinnya, ternyata kabelnya telah dirusak. Seketika mereka pun menjadi panik. Tidak ada siapapun yang tahu jika mereka terjebak di kota Pripyat. Ini dikarenakan mereka masuk secara ilegal melewati jalan rahasia. Yuri pun terus berusaha untuk menemukan sinyal walkie-talkie, namun hingga malam hari tidak ada yang menjawab panggilan walkie-talkie tersebut. Paul pun mulai menyalahkan Yuri yang telah membuat mereka terjebak di kota mati itu. Lalu Chris juga menyalahkan Paul karena dialah yang mengajak mereka mengikuti tour tersebut. Karena perdebatan tidak akan menyelesaikan masalah, para turis itu berencana untuk berjalan kaki menuju pos pemeriksaan saat itu juga. Namun Yuri langsung melarangnya karena di malam hari tempat itu sangatlah mengerikan. Banyak hewan buas yang akan berkeliaran di kota itu saat malam hari. Kemudian mereka mendengar suara teriakan yang terdengar samar-samar. Yuri pun memutuskan untuk mengecek suara itu bersama dengan Chris. Tak bisa lama setelah mereka pergi, tiba-tiba saja terdengar suara tembakan yang dilesatkan oleh Yuri. Seketika mereka pun menjadi sangat takut jika terjadi sesuatu yang buruk pada Yuri dan Chris. Paul langsung keluar dari mobil untuk menyelamatkan mereka. Saat kembali, Paul hanya menemukan Chris yang dalam keadaan kaki yang terluka parah. Chris pun menjelaskan jika ada sesuatu yang menangkap Yuri dan membawanya entah kemana. Tak bisa lama, mobil mereka diserang oleh sekelompok anjing kelaparan. Tidak hanya itu saja, mobil itu mulai kehabisan aki sehingga lampu mobilnya perlahan-lahan mulai mati. Dengan terpaksa, mereka pun harus bermalam di mobil itu sampai pagi hari. Di pagi harinya, mereka mulai memikirkan cara untuk bisa keluar dari kota itu. Paul, Michael, dan Amanda memutuskan untuk mencari keberadaan Yuri karena hanya dia saja yang tahu jalan keluar dari kota itu. Sedangkan Natalie dan Zoe akan menjaga Chris di dalam mobil. Ketika berkeliling, mereka hanya menemukan walkie-talkie milik Yuri. Kemudian mereka mulai memasuki sebuah gedung dan di sana mereka menemukan tubuh Yuri sudah dalam keadaan yang tidak utuh. Mereka pun segera mengambil pistol milik Yuri dan mengambil alat pendeteksi radiasi. Tiba-tiba saja ada sesuatu yang masuk ke dalam ruangan itu. Sosok itu terlihat seperti manusia dan dia mulai memakan tubuh dari Yuri. Beruntung saja mereka bertiga berhasil meloloskan diri dari sosok aneh tersebut dan mereka bertiga segera kembali ke mobil van. Di sana, Paul segera mengajak Chris, Natalie, dan Zoe untuk pergi dari kota itu karena ada sesuatu yang tidak beres di sana. Chris mengaku jika dia tidak bisa berjalan. Bahkan jika kakinya digerakkan sedikit saja, Chris akan merasa sangat kesakitan. Pada akhirnya, Chris meminta Paul, Zoe, Amanda, dan Michael untuk mencari bantuan, sedangkan Natalie akan menjaga Chris di mobil. Sebelum pergi, Paul memberi walkie-talkie pada Natalie agar bisa mengetahui kondisi Chris dan Natalie. Mereka berempat pun mulai berjalan menuju pos pemeriksaan. Saat melewati jalan utama, mereka melihat ada sekelompok anjing gila yang sedang menyantap makanan. Dengan terpaksa, mereka pun harus melewati jalannya lebih jauh. Kemudian mereka menemukan parkiran mobil milik warga Pripyat. Di sana mereka pun berencana untuk memperbaiki mobil van mereka dengan cara mencari spare part yang cocok. Setelah sekian lama mencarinya, mereka pun merasa sangat senang karena menemukan part yang cocok untuk mobil van mereka dan mereka segera menghubungi Natalie dan Chris. Rencananya mereka akan kembali ke tempat Chris dan segera memperbaiki mobil milik Yuri. Namun tiba-tiba saja ada sekelompok anjing gila yang kelaparan yang mulai mengejar mereka semua. Beruntungnya mereka berhasil meloloskan diri dari anjing-anjing tersebut. Tapi sialnya mereka harus melewati jalan yang lebih jauh untuk bisa kembali ke tempat Chris. Mereka pun berjalan cukup lama hingga tak terasa sudah malam hari. Sesampainya di tempat Chris dan Natalie, mereka terkejut melihat mobil Yuri sudah dalam keadaan terbalik dan hancur. Di sana mereka berempat tidak bisa menemukan keberadaan dari Chris dan juga Natalie. Mereka hanya menemukan kamera yang sempat merekam detik-detik menghilangnya Chris dan juga Natalie. Dalam rekaman itu terlihat Chris sudah sangat sekarat dan dia memutuskan untuk melamar Natalie saat itu juga.
Lalu tiba-tiba saja mereka berdua diserang oleh sesuatu dan dapat dipastikan bahwa Natalie dan Chris diculik oleh sosok misterius. Mengetahui hal tersebut, mereka pun menjadi sangat panik. Kemudian mereka memutuskan untuk mencari Chris dan Natalie di sebuah gedung. Mereka mulai menelusuri ruangan di gedung itu dan tiba-tiba saja muncul sosok mengerikan. Lalu akhirnya di sana mereka menemukan Natalie yang terlihat dalam kondisi syok berat. Mereka langsung membawa Natalie keluar dari gedung tersebut. Paul terus menanyakan keberadaan Chris pada Natalie, namun Natalie tidak bisa menjawabnya. Di dalam gedung itu, Michael menemukan sebuah peta dan dari peta itu, Michael melihat adanya pos pemeriksaan yang letaknya tak jauh dari sana. Michael dan Zoe pun berniat untuk pergi ke pos pemeriksaan. Hal itu membuat Paul menjadi marah dan memaksa mereka untuk membantunya mencari keberadaan Chris yang merupakan adiknya sendiri. Karena Paul mengamuk, Michael pun terpaksa menodongkan senjata pada Paul agar dia kembali tenang. Kemudian mereka pun segera pergi mengikuti arahan peta yang mereka bawa. Semakin lama, tingkat radiasi nuklir di tempat itu semakin memburuk. Di tengah perjalanan, mereka melihat sesosok anak kecil yang tiba-tiba saja muncul di hadapan mereka. Bersamaan dengan itu, ada sosok misterius yang menculik Natalie. Lalu mereka pun segera mencari Natalie yang diseret ke dalam sebuah gedung. Di dalam aula gedung itu, untuk pertama kalinya mereka melihat sosok misterius yang telah meneror mereka. Sosok misterius itu adalah sekumpulan mutan humanoid, atau lebih tepatnya mereka adalah manusia yang mengalami kecacatan genetik akibat radiasi nuklir. Kemungkinan besar para mutan humanoid itu yang telah membunuh Yuri, Chris, serta menculik Natalie. Lalu para mutan humanoid itu mulai mengejar Paul, Amanda, Michael, dan Zoe. Dengan sekuat tenaga, mereka terus berlari menjauhi sosok tersebut. Saat berupaya melarikan diri, Michael ditangkap dan langsung dimakan hidup-hidup oleh para mutan humanoid tersebut. Lalu mereka pun mulai masuk lebih dalam ke area gedung itu, dan di sana mereka menemukan sebuah ruangan yang tampak seperti ruangan eksperimen. Lalu mereka pun masuk lebih dalam lagi ke dalam ruang bawah tanah. Di sana mereka menemukan cincin pernikahan milik Chris. Tapi sialnya di sana mereka malah bertemu dengan mutan humanoid. Saat menaiki tangga, Zoe ditangkap dan langsung dimakan oleh sosok tersebut. Setelah kematian teman dan saudaranya, Paul merasa sangat bersedih dan dia merasa sangat menyesal karena sudah memaksa Chris untuk ikut ke Chernobyl. Semakin lama, radiasi nuklir itu semakin parah hingga membuat Paul dan Amanda mengalami luka bakar di seluruh tubuhnya, terutama bagian wajah yang terlihat mencolok. Di tengah perjalanan, mereka berdua menemukan Natalie yang sudah dalam keadaan meninggal. Amanda pun sangat bersedih melihat sahabatnya itu telah meninggal dunia. Tak berselang lama, mereka berdua terlibat pertarungan dengan dua mutan humanoid. Dengan kerjasama mereka, akhirnya mereka bisa mengalahkan kedua mutan tersebut. Di sini kita bisa melihat jika Amanda dan Paul ternyata masuk ke dalam reaktor nuklir. Maka dari itu radiasi nuklirnya sangatlah besar hingga membuat mereka berdua perlahan-lahan mengalami luka melepuh. Setelah berhasil keluar dari gedung itu, mereka bertemu dengan para tentara. Paul dan Amanda pun segera meminta tolong pada para tentara tersebut. Para tentara itu meminta Paul dan Amanda untuk tidak mendekat lagi. Namun Paul malah mendekati mereka yang pada akhirnya membuat para tentara itu terpaksa membunuh Paul. Setelah itu Amanda dibawa ke sebuah tempat yang mirip seperti rumah sakit. Di sana diketahuilah jika para mutan humanoid itu merupakan hasil eksperimen rahasia dari radiasi nuklir. Para mutan itu berhasil kabur dari rumah sakit dan mulai menyebar di kota Pripyat. Inilah alasan mengapa para turis tidak diizinkan masuk ke dalam kota Pripyat. Karena Amanda telah mengetahui tentang eksperimen rahasia itu, para dokter terpaksa membunuh Amanda dengan membiarkannya dimakan hidup-hidup oleh para mutan humanoid. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.